Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Ridho Riyadi MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam IAIN Pekalongan, dan teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi IAIN Pekalongan mata kuliah Filsafat Islam, semoga kalian semua diberi kesemangatan oleh Allah, amin Allahumma amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kuliah walaupun secara daring. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin Allahumma amin. Perkenankan kami di sini akan memaparkan makalah dari kelompok 8 yang berjudul Sejarah Ibnu Rushd dan Filsafat Pemikirannya, yang beranggotakan ada 3 mahasiswa. Yang pertama Mbak Aulia Nur Syafa, yang kedua Mas Muhammad Irfan Setiadi, dan terakhir saya sendiri Mutakin Rizal Falafi. Oke, inilah pemaparan kami dari kelompok 8 Sejarah Ibnu Rushd dan Pemikiran Filsafatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Setiadi, NIM 2119327. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Ibnu Rushd dan pemikiran filsafatnya. Pada poin pertama, biografi Ibnu Rushd. Abu Ya'al Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Rushd atau Averroes, adalah filsuf Muslim Barat terbesar di abad pertengahan. Dia adalah pendiri pikiran merdeka, sehingga hayalinya di atas atap gereja Sixtine di Vatikan, karena ia dipandang sebagai filsuf free thinker. Dante dalam Divine Comedianya menyebutnya sang komentator, karena dia dianggap komentator terbesar dari Aristoteles. Secara resmi, Ibnu Rushd memang diminta oleh Amir Abdul Ya'al Ya'qub Yusuf untuk menulis komentar atas berbagai karya Aristoteles, di mana untuk setiap buku dia membuat 3 kategori komentar: Wiskansan, Jami, komentar singkat, dan komentar detail. Yang terakhir disiapkan untuk mahasiswa tingkat tinggi. Akan tetapi untuk jangka waktu yang sangat lama di dunia Islam, Ibnu Rushd tidak dikenal karena komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles, tetapi karena tahafudnya yang ditulisnya sebagai bantahan terhadap buku Al-Ghazali, Tahafud Al-Falasifah. Komentar-komentarnya banyak berada di dunia Yahudi dan Kristen, sehingga kebanyakan komentar-komentarnya tidak lagi ditemukan dalam bahasa Arab, tetapi sudah dalam bentuk terjemahan bahasa Hebrew dan Latin. Memang Ibnu Rushd merupakan komentator terbesar karya-karya Aristoteles, namun perhatian intelektualnya yang vital dalam konteks pemikiran filsafat Islam diabaikan. Kita telah berbuat tidak adil terhadapnya, sekalipun bersikap sebaiknya juga sama tidak adilnya. Akan tetapi bagaimanapun juga untuk memperoleh suatu
pemahaman yang benar tentang pemikiran filosofis dan teologis Ibnu Rus. Sebagai sumber yang paling penting tentu saja Tahafut at-Tahafut. Ia lahir di kota Cordova, ibu kota Andalusia. Kakeknya adalah seorang ahli fikih dan ilmu hukum terkenal. Di samping menjabat sebagai imam besar di Masjid Jami Cordova, ia juga diangkat menjadi hakim agung. Setelah meninggal, jabatan hakim agung ini diteruskan oleh putranya, ayah Ibnu Rus. Tampak di sini bahwa Ibnu Rus terlahir dari keluarga ahli fikih dan hakim-hakim. Tidak mengherankan jika satu karyanya yang sangat terkenal, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, merupakan karyanya dalam bidang fikih. Buku ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibnu Rus dengan mengemukakan pendapat-pendapatnya imam fikih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pemikiran filsafat Ibnu Rus. Yang pertama adalah agama dan filsafat. Ibnu Rus menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat itu tidak ada pertentangan. Inti filsafat tidak lain dari berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta segala yang ada di ini. Ibnu Rus mendasarkan argumennya dengan dalil Al-Quran surat Al-Hasr ayat 2 dan Al-Isra ayat 84, yaitu menyuruh manusia berpikir tentang wujud atau alam yang tampak ini dalam rangka mengetahui Tuhan. Dengan demikian, sebenarnya Al-Quran menyuruh umat manusia berfilsafat atau mempelajari filsafat Yunani, bukan dilarang atau diharamkan. Yang kedua adalah kodimnya alam. Ibnu Rus menegaskan bahwa paham kodimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bahkan sebaliknya, menurut para teolog yang mengatakan bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada, justru tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Rus, dari ayat Al-Quran, Quran surat Hud ayat 7, Al-Fusilat ayat 11, dan Al-Anbiya 30, dapat diambil kesimpulan bahwa alam diciptakan Tuhan bukanlah dari tiada, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa paham kodimnya alam tidaklah harus membawa pada pengertian bahwa alam itu ada dengan sendirinya atau tidak dijadikan oleh Tuhan. Bagi para filsuf Muslim, alam itu dikatakan kodim justru karena alam itu diciptakan Tuhan, yakni diciptakan sejak kidam atau azali. Karena diciptakannya sejak kidam, alam itu menjadikan kidam pula. Bagaimanapun Tuhan dan alam tidak sama karena Tuhan adalah kodim yang menciptakan karena Tuhan adalah kodim yang mencipta, sedangkan alam adalah kodim yang dicipta. Yang ketiga adalah kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, salah satu unsur yang menyebabkan orang menjadi kafir adalah karena mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat kelak. Dia mengatakan bahwa jiwa manusia tetap wujud sesudah mati, karena ia merupakan substansi yang berdiri sendiri. Ibnu Rus menyangkal pendapat Al-Ghazali itu, karena menurut Ibnu Rus, keimanan terhadap kebangkitan jasmani adalah suatu keharusan bagi terwujudnya keutamaan akhlak, keutamaan teori dan amalan lahir, karena seorang tidak akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya dalam dunia ini kecuali dengan amalan-amalan lahir. Dan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat tidak bisa tercapai kecuali dengan keutamaan teori. Dengan demikian, pengkafiran dalam masalah kebangkitan jasmani tidak beralasan, karena masalah ini bagi para filosof adalah persoalan teori. Ini adalah persoalan teori. Ibnu Rus menggambarkan kebangkitan rohani dengan analogi tidur. Sebagaimana tidur, jiwa tetap hidup. Begitu pula ketika manusia mati, badan hancur, jiwa tetap hidup, dan jiwalah yang akan dibangkitkan. Yang keempat adalah kerasulan Nabi. Banyak filosof dan para ulama kalam
yang membicarakan masalah kenabian. Pembuktian kerasulan para ulama kalam menyatakan apabila orang berbicara dan berkehendak dapat mengutus hamba-hambanya. Maka bagi Tuhan juga apabila berbicara dan berirodah dapat mengutus rasulnya. Pembuktian ini adalah melalui jalan qiyas, namun jalan tersebut hanya bisa membawa kesimpulan yang mungkin saja. Bagi golongan Asy'ariyah, dalam memperkuat qiyas itu adalah bahwa orang yang mengaku menjadi utusan Tuhan maka harus menunjukkan benar-benar bahwa ia diutus Tuhan untuk hamba-hambanya, dan tanda ini dinamakan mukjizat. Pembuktian yang seperti itu menurut Ibnu Rushd hanya bersifat memuaskan hati tetapi tidak meyakinkan. Namun ia menyadari bahwa pembuktian itu sesuai dengan kebanyakan orang. Apabila diteliti dengan seksama, pembuktian mengandung berbagai kelemahan. Di antaranya yaitu dari mana kita mengetahui bahwa mukjizat yang nampak pada seorang yang mengaku nabi itu adalah tanda dari Tuhan yang menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar rasulnya. Mukjizat menurut Ibnu Rushd ada dua macam, yaitu yang pertama mukjizat luaran yakni mukjizat yang sesuai dengan sifat yang karena seorang nabi disebut nabi, seperti menyembuhkan penyakit, membelah lautan dan sebagainya. Yang B, mukjizat yang sesuai dengan sifat kenabian tersebut. Yang B, mukjizat yang sesuai dengan sifat kenabian tersebut, yaitu syariat yang dibawanya untuk kebahagiaan manusia. Yang kelima adalah pengetahuan Tuhan. Ibnu Rushd mengatakan bahwa para filsuf muslim tidaklah mempersoalkan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang juz'i pada alam sementara ini atau tidak mengetahuinya, seperti halnya setiap ulama Islam. Para filsuf muslim juga berpandangan bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i pada alam ini. Yang mereka persoalkan adalah bagaimana cara Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i itu. Menurut Ibnu Rushd, para filsuf muslim berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal demikian karena pengetahuan manusia mengambilkan bentuk efek. Sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab, yakni sebab bagi munculnya hal-hal yang bersifat juz'i itu. Selain itu, ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan Tuhan itu bersifat qadim, yakni semenjak azali Tuhan mengetahui hal-hal bersifat juz'i di alam semesta ini. Betapapun kecilnya hal tersebut, manusia tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tetapi kemudian secara berangsur-angsur memperoleh pengetahuan setelah memperhatikan bagian demi bagian alam secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Syafaatin, NIM 2119145. Saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit memaparkan materinya tentang karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang sarjana yang rajin belajar dan mengajar, membaca dan mengarang, sehingga tiada hari tanpa menulis dan membaca. Dia mulai menulis sejak umur 34 tahun sampai saat meninggalnya pada usia 75 tahun. Kurang lebih selama 40 tahun dia menghasilkan 10.000 lembar yang terdiri dari berbagai buku, baik yang besar dan berjilid-jilid maupun yang kecil yang berupa risalah. Ernest Renan, seorang sarjana Prancis, berhasil mengidentifikasi karya-karya Ibnu Rushd melalui berbagai perpustakaan di Eropa. Akhirnya, dia mendapati di dalam perpustakaan Escurial di Madrid, Spanyol, suatu daftar dalam bahasa Arab yang memuat nama-nama buku dari karangan Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Diperolehnya bahwa daftar itu memuat nama karangan-karangan Ibnu Rushd sebanyak 78 buah buku, yang terperinci yaitu 28 buah dalam filsafat, 20 buah dalam kedokteran, 8 buah dalam hukum fikih, 5 buah dalam teologi, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra Arab, dan 11 buah dalam disiplin ilmu lainnya. Meskipun dalam daftar tersebut Ernest Renan mendapatkan 78 buah, namun dia menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Ibnu Rushd wa Ar-Rushdiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
oleh Aidil Zuaitir bahwa karangan Ibnu Rushd hanya ditampilkan 68 buah saja. Yang terperinci yaitu karyanya dalam bidang filsafat sebanyak 28 buah, dalam bidang ilmu kalam sebanyak 5 buah, dalam bidang fikih sebanyak 8 buah, dalam bidang astronomi sebanyak 4 buah, dalam bidang tata bahasa sebanyak 2 buah, dan dalam bidang kedokteran sebanyak 20 buah. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Rushd yang berkaitan dengan filsafat. Yang pertama yaitu Tahafut at-Tahafut atau Description of Description. Dalam karya tersebut Ibnu Rushd menampilkan pemikiran filsafatnya dan sanggahannya terhadap Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah. Nomor 2, Syarhu Kitabi As-Sama' wa al-Ard li Aristo atau komentar terhadap buku Aristoteles tentang langit dan bumi. Ibnu Rushd berusaha menampilkan pendapatnya tentang alam semesta dan menafsirkan filsafat Aristoteles tentang persoalan langit dan bumi. Yang ketiga, Syarhu Kitab Mawa'ir at-Ta'abiyah li Aristo atau Commentary of Metaphysics, buku yang sangat laris di abad tengah karena berisikan tentang metafisika Aristoteles. Yang keempat, Fasol al-Maqal fi ma baina al-hikmah wa asy-syari'ah min al-ittisal